mungkin Bapak lebih banyak peran aktif di bagian di bidang mungkin yang bisa ke anak muda, lebih berjiwa sosial, bisa misalnya entah di bidang olahraga kah, entah di bidang sosial kah, entah di bidang yang bisa mencakup lah semuanya, bisa dibilang berjiwa muda. Makanya Bapak dipilih menjadi tokoh pemuda. Mungkin seperti itu, mungkin bisa Bapak bisa gambarkan apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di sini yang Bapak bisa apresiasikan ke masyarakat, ke pemuda-pemuda yang ada di sini. Iya, kan saya salah satu juga olahragawan dulu. Kemudian itu berkomunikasi dengan anak muda. Dan sekarang ini sudah termasuk sudah tidak mampu lagi untuk. Tapi kan masih berjiwa muda, Pak. Kalau jiwa ya masih muda, masih ada elektron di dalam. Mantap. Ada beberapa yang saya tanyakan. Perkenalkan, nama saya Subrata, Pak. Dari Besar ada beberapa yang Bapak mengenai kepemudaan. Jadi masalah olahraga, Pak. Adakah dari sini cabang olahraga yang sudah bisa mungkin ke tingkat kabupaten begitu? Voli kah atau sepak bola kah? Iya ada. Ya, itu bidang apa itu? Sepak bola. Sepak bola, jadi bagus di sini berarti sepak bola. Anak-anaknya, nah sudah ada yang ada sampai ke kabupaten. Sampai mendapatkan mungkin piala bahkan sampai ke provinsi. Oh, alhamdulillah. Ya, berarti ini pembinaan bagus. Pemuda. Tentang olahraga sepak bola. Jenis-jenis misalnya untuk kegiatannya yang di bidang sama pemuda itu gimana? Kayak kesenian begitu? Ada juga ya? Ini kan melibatkan Kesenian apa? Kalau anaknya Ali di apa di juara satu lalu dia satu belum lama, saya ada di Barat sekarang lagi. Sama-sama orang Palu saya ke 2011. Begitu maka apa kopi? saya mengawali doaan berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok 1 dari di kampus Tiap kelompok 2. Saya mau tanyakan sebagai tokoh masyarakat, Bapak apa selama jadi tokoh masyarakat di sini bagaimana cara mengantisipasi seperti mungkin ada apa konflik antara pemuda, antara maksudnya perkembangannya di sini selama di desa Tiki Raya sebagai tokoh masyarakat, atau ada kendala-kendala apa yang Iya, memang di Jono ini kan Dusun Jono namanya. Karena pagi 2 sudah. Jadi utamanya anak muda itu ya, namanya anak muda itu ya sudah tidak bisa kita apa namanya dari dulu ke anak muda begitu. Sampai sekarang ya anak muda terus bagaimana ya anak muda. Biasa ada tawuran-tawuran gitu Enggak juga ada tawuran. tapi tidak sampai atau enggak. Enggak. Tapi nanti dia didatangi kalau ada kalau dia didatangi dia terima. Kalau dia untuk mendatangi yang di kampung lain enggak. Kalau dia didatangi enggak mau mundur itu kan begitu. Karena banyak kampung sendiri, tidak mungkin kita maupun bagaimana kan. Ada trik-trik khusus barangkali yang mungkin dilakukan sampai untuk bisa merangkul anak muda yang tadinya konflik itu bisa bagus ada cara-cara itu gimana caranya Bapak?
Ya kalau sampai sekarang itu saya ya tambah maupun bagaimana. Jadi setengah mati cuma satu saja yang meredaskan. Kalau kita ajaknya keluar 3 hari kan begitu. Begitu. Biasa ada sedikit tuh. Juga saya belum ada pernah keluar, tetapi ya namanya saya tidak ada itu. Namanya apapun jalannya keluar itu agama itu. Saya satu lagi pertanyaan barangkali baru teman-teman yang lain. Masalah ini kan sekarang kita masalah pandemi. Iya. Kemarin kan heboh masalah vaksin itu. Apa maksudnya ada kendala khusus yang maksudnya ada yang tidak mau, kadang tidak mau divaksin, atau yang tidak mau, ada kendala itu, atau ada memang benturan mungkin ribut nih sebagai masyarakat Bapak? Kalau di sini masalah vaksin tidak ada masalah, kecuali yang keluar diperiksa darahnya tidak bisa toh karena dasar melebihi daripada takut barangkali. Dan juga orang bapak juga tidak mau karena kalau darah itu terlalu tinggi sama 400 tidak mau toh. Kalau seperti kita tidak ada kendala masalah vaksin. Pas saya dengar tadi dari Pak Sekdes katanya alhamdulillah bagus sudah mencapai 70%. Iya. Berarti 30% ini yang saya tanyakan. Nah, itulah tadi kendalanya tadi ya diperiksa darahnya melebihi daripada standar, tidak bisa dari orang bapak juga ya tidak mau kalau terlalu tinggi dia punya darah tuh. Tapi tidak ada yang menolak sama sekali, tidak mau gitu. Tidak ada. Karena di sini ada usia sampai ke mobil di sini. Jadi saya yang mau divaksin. Sudah lama Pak, baru 2 bulan habis kedua kali jadi vaksin. Buat saya baru kedua kalinya. Organisasi orang ini juga tidak ada kendala-kendalanya juga. Iya Pak. Darah juga menolak bagaimana tapi tidak ada. Pokok perempuan ini Iya gitu. Apalagi haji di belakang itu vaksin lain banyak. Cepat kalau 2 bulan selesai itu kan begitu. Pak, saya mau bertanya sedikit. Setiap desa mungkin kan ada kegiatan gotong royong begitu kan. Jadi mungkin di desa ini ada kekompakan lah contohnya dalam membuat kegiatan, apakah terbentuk kekompakan dalam. Ya memang gotong royong itu tidak terlepas daripada gotong royong. Apapun saya seperti ya seperti ada pengumuman apa ya semuanya gotong royong. Seperti tadi dari kita keluar dari masjid semua gotong royong kan begitu. Tidak ada menolak bagaimana kecuali orang sakit atau penting lagi yang diurus toh. Kita ini hari Sabtu tadi keluar dari gotong royong, namanya gotong royong. Semua apa yang kita kerjakan gotong royong. Ada pesta apa, nah, itu gotong royong. Nah, itu acara gotong royong namanya tuh. Selalu tidak ada sama-sama melihat ada. Berarti tidak memandang suku atau Tidak memandang ada agama. dihilangkan suku. Nah, itu kalau suku ini terlalu dipakai suku itu kita ini mau kita apa ada orang mana, tidak ada. Semua kita satu. Iya. Jangan dipakai kalau suku pihak suku itu jangan kita pakai, tidak ada orang. Tadi cuma toko, tidak ada pakai tidak apa. Toko saya. masyarakat berarti memang ambilkan contoh, berarti bagus kalau kita ke masyarakat. Memang saya pada waktu itu masih namanya belum begitu. Saya memang diangkat jadi di sini kepala dusun apa. Setelah itu saya tidak bisa lagi karena sudah tuh pemikiran Sempat jadi kepala dusunnya. Kepala Sempat. desa? ya enggak mau. Dan kalau di Kaur biasa Kaur pemerintahan pembangunan Kaur desa itu biasa. Tapi saya serahkan masih banyak anak muda. Itu bisa kita rambut usia tinggi. Iya, dibagi-bagi itu apa? Dia minta terus. Itu memang kalau cerita masalah apa-apa selalu sering di sini karena saya selalu memperbaiki orang karena saya sebagai orang tua juga toh.
Ya, kalau ada seperti permasalahan anak muda apa semua, kalau saya masih zaman itu, saya tidak berikan dulu yang berwenang seperti kepala desa, seperti Pak Priman, saya tidak memberikan dulu, saya perbaiki dulu. Ya, saya perbaiki dulu. Kalau memang sudah mengeluarkan darah, saya menyerah, toh kan begitu saya. Kan bisa diperbaiki. Tidak ada kendala, yang penting masih bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, ada yang berwenang lagi tuh, seperti kepolisian. Nah, itu kasih kewenangnya. Bimas. Ya, Iya. mau tanya Pak, kan tadi sempat dibilang Dono terbagi dua. Iya, terbagi dua. Awalnya terbagi dua ini ada dampak apa dia? Ada dampak Tidak ada dampak karena keluasan wilayah ini terlalu luas, wilayah penduduknya juga sudah melimpah banyak sudah, makanya terbagi dua. Pada waktu zaman saya masih satu, masih sampai ke semua di Mekar itu di daerah pasar, sekarang terlepas semua. Jangan Jono Timur, Jono Barat, begitu Jono Barat sih saya termasuk Jono Timur ini. berarti Pak, tidak ada permasalahan sampai terbagi dua. Ya? Tidak ada. Aman. Tidak ada masalah, aman. Cuma masalah karena terlalu besar Iya, wilayah sudah, penduduk juga sudah Padat. Iya. Pak, jumlah penduduk di desa sini ada berapa kakak yang terdaftar Pak? Apanya yang Jumlah iya. penduduk. Kalau penduduknya lebih cepatnya kepala desa yang tahu. Kalau saya ini Kak, karena banyak yang melimpah sekarang, yang jadi, yang meninggal, yang jadi kan begitu dicatat. Pak, di sini mayoritasnya suku apa? Di sini gabungan. Gabungan. Saya orang Kaili. Lebih banyaknya suku Kaili. Kaili. Kalau di Jono, Mayoritas berarti Pak ya? mayoritasnya Kaili di sini. Mayoritas. Berarti mayoritas kayak ini di sini. Iya, kalau ada berbahasa Bugis itu bahasa pinjaman. Oh iya dia. Bahasa pinjaman karena bapak dengan mama Kaili. Tetapi ada anak dua saja, Indonesia dengan Bugis. Jadi bahasa pinjaman. Kalau Indonesia bahasa memang kita nasional. Iya. Kalau bahasa Bugis pinjaman. Bukan bahasa kita. Itu dari bapak dan mama. Bahasa melekat. Ya. Di sini mayoritas Kaili di sini. Ya, asal Labuan, gabungan dari Kaimalue ada juga. Ada dari Palu. Malah dari Palolo ada. Itu menantu saya dari Palolo. Itu yang dari Palolo. Bukan Palolo. Bukan laki-laki dari Kaimalue itu. Palolo ada Rahma. Nah, Rahma. Nah, itu perempuan. Nah, saya. Tapi banyak sudah gabungan saya punya menantu ini banyak. Dari Bulukumba, Sidra, ada semua. Dari Palu 2. Yang dari Kemalue 2. Dari Palu 1. Dari Labuan juga ada. Ada lagi teman itu. Iya. Kembali ke suku tadi Pak, kan otomatis berbagai macam suku pasti adatnya beda juga. Iya. Nah, kalau misalkan ada contoh, kita ambil contoh perkawinan lah. Ya. Mungkin dia punya tradisi itu atau bagaimana ya melihat Kalau di yang sini mayoritasnya atau tergantung macam-macam. ya tergantung dari kita. Kalau kita seperti orang-orang Kaili itu, orang Kaili itu mengadakan adat Palu seperti sepuluh gana, itu 10 gana. Biasa diadakan juga. Kalau kita Kaili diadakan 10 gana itu. Namanya Kaili itu, karena di sini saya lihat baku ambil Bugis, Makassar apa, dihilangkan separuh, baru ditengah. Terus Karena kita asli Kaili ya tidak terlepas dari Sepuluh Gana, itu. Sepuluh Gana itu asal Sulawesi Tengah itu. Ya, Terus satu lagi Pak, ya, ini kan biasanya ada permasalahan tadi masalah artinya menyalahi hukum adat lah. ya. Kira-kira masih diberlakukan itu aturan sanksi adat lah istilahnya. Di Masih ada sini kalau Pak? dibentuk masalah adat hilang. Sanksi adatnya ya. Ya ada. Misalnya Hilang denda seperti ini, denda apa segala. Larinya ke semua ke pemerintah setempat. Begitu. Berarti kembali ke sana lagi Pak ya? Ya, begitu. Kalau dari Sulawesi Tengah semua adatnya apa, tapi ada juga daerah Sulawesi Barat ini pakai adat.
yang masih kental adat Sulawesi Tengah dia pakai. Seperti adatnya beliau gini-gini, tangkap begini-gini. Darinya pada asli Kalule itu rangkai ini, masih dia pakai itu adatnya. Daerah saya ini, dibentuk adat apa segala, itu. Kecuali daerah-daerah atas pergunungan kan tidak jauh juga. Selalu adat itu ada, kental itu. Adatnya itu ada permasalahan begini, denda begini. Belum pemerintah itu masih adat yang makan, ya kan? Yang mengurus. Kalau sudah terlepas dari adat, ya sudah pemerintah tuh. Ibu, saya ada Bu. Berapa mobil tadi? Ada satu. Oh masih ada lagi? Yang di sudah ada Soal keamanan di antara masyarakat yang paling berperan itu siapa? Bagaimana? Keamanan di antara masyarakat siapa yang paling berperan? Itu yang saya lihat di sini yang berperang, sebagai perang. Berperan aktif. Ya, kalau ada mau hiburan malam, utamanya anak muda muncul kali itu selalu ada begini, anak muda itu Pasti ada. mesti ada, tetapi ada juga amannya. Ada. Makanya tadi saya bertanya, ada memang mungkin ada ciri-ciri khusus yang bisa merangkul anak muda tadi yang tadi Iya. saya Memang ada yang didengar. Kalau sudah begini ya sudah takut loh, jangan begitu. Gitu. Biasa sering memang daerah Sulawesi juga berkesan ya. Karena gejala minuman itu sudah minum dunia dilihat sudah. Betul, masih ada ya. Hah? Masih ada. Sekarang ya begitu masih seperti minuman keras seperti apa itu saguer itu utamanya itu kalau ada pesta selalu beli minuman dulu karena bukan mengacaukan bagaimana kalau ada hiburan itu sudah rapat semua nanti acara bebas kalau acara masih acara belum bebas berani juga kalau acara bebas sudah mulai joget kiri kanan batu senggol kiri kanan berada di situ muncul yang tidak betul tapi didengar juga tidak. Saya ada. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak, saya rangkum semua dari pertanyaan teman-teman. Ya, Apakah ini kan kita di wilayah desa? iya, Nah, kita dinaungi oleh satu desa. iya. Tentu di dalamnya desa itu ada berbagai macam lembaga. Nah, kalau perlu saya mau tahu, Ya. apakah peran yang paling aktif di lembaga ini? Lembaga yang saat ini ada di desa, yang masih aktif, lembaga. Kan salah satunya ada lembaga BPD. Terus perannya BPD seperti apa di wilayah khusus di Desa Tike? Khususnya termasuk yang disampaikan tadi teman soal keamanan, apakah peran salah satu BPD juga berfungsi atau Iya, bagaimana? memang berfungsi. Apapun selalu BPD. Karena BPD perantara antar masyarakat dengan dengan Iya. selalu kita situ. Memang BPD itu difungsikan. Ya. Ya ada Pak. Yang lain? Tapi selain BPD Pak, tidak ada Iya. macam tokoh masyarakat atau apa kalau setiap ada kegiatan pesta Ya, mungkin ada Limas begitu Pak. Toko ada juga. iya. Ada di sini sudah penyerah tidak ada. Dari pikir orang tua saja. Biasanya juga orang tua rampung saja. Rampung dan Iya. Di sini Orang tua dengan orang tua sudah selesai. Belum lari ke BPD. Orang tua dulu Iya, ya. orang tua. Ya, Iya. itu namanya. Toko. Bukan namanya itu. Iya. Bukan juga ada namanya orang tua. Iya, setiap ada Iya. kacauan pada Iya. desa itu jelas ada tokoh-tokoh. Iya, toko orang tua. Iya. Keamanannya. Iya, Babin, karena ya. begitu. Iya. Ada hal-hal yang begini. Bukan adanya begitu lari ke berwenang seperti petugas. Iya. Itu perbaiki dulu. Tapi Pak, di sini ada Babin Kantipasnya? Ada bagi tadi. Tapi terlalu luas ini wilayah sampai berapa desa satu saja. Itu keamanan satu orang saja kan. Seperti di wilayah Tike, desa Tike.
dengan Makmur Jaya kan desa juga itu satu saja Binmas. Binmas. Iya. Dari desa situ ya ini lain juga itu Binmas. Iya. Berarti peran termasuk peran Binmas dan Babinsa ya. Iya, bisa. Ini ada pemuda Karang Tarunanya. Kalau dulu memang ada. Anda tetap pernah. Iya. Saya jelaskan. Iya, jalankan Pak ada Pak. Iya, itu ada memang dulu. Karang Taruna yang sekarang masih petani itu filial 2 ya? Iya. Karang Taruna. Iya. Alasannya yang sampai sekarang sudah ada. Ya memang pengurusnya dari pengurus itu Memang tidak cuma ada. itu yang mereka Iya. suka. Itu yang mau diurus ada, yang pengurusnya tidak ada, kan begitu. Sepak bola dan apa itu baik Karang Taruna. Iya, sepak bola. Kalau bola itu masih aktif, itu bola tadi toh, untuk olahraga yang lain aktif itu masih tetap ada itu. Dan pemuda. Iya, itu masih aktif itu. Kesenian Pak. Ini bahkan orang sebagai masyarakat ya. Iya, Kalau tokoh masyarakat berarti memang dikuasai didengar, maksudnya bisa dan merangkul di sana. Berarti dipercaya berarti ada berarti caranya bapak berdialek di sana itu ada kendala atau gimana? yang bagaimana maksudnya? Maksudnya kan di sana suku yang terasing gitu kan. Ah, iya. Dan dia punya dialektis yang bisa mendekati mereka kan. Iya. Iya. Maksudnya itu mau Bisa merangkul mereka itu. ya kalau kita di sini seperti yang ya terasing seperti orang di luar masuk semua apa yang kita lakukan seperti adat di sini seperti apa di sini dia ikuti tidak ada pertentangan lain juga tidak. Pokoknya apapun yang di kampung itu ya ikuti tidak ada pertentangan. Nanti penjelasannya dengan sekres nanti, itu. Tadi kaur apa itu tadi kita bawa? Pemerintah sama Pak Idris tadi saja. Kaur itu. Ada tanya yang bawa antar. Itu dia khusus kita tadi pas arahkan untuk mengantar ke toko salah satu toko masyarakat, Iya. ke toko agama, apa lagi? Pemuda. Ya. Kita kunjungi door to door. Jadi terima kasih banyak ya. Iya, Kita akan bertanya lagi. Ya. Makasih Pak. Iya. Iya. Jadi mau terus kemana lagi? Agama. Jadi kedatangan kami Pak ada yang kita mau tanyakan tokoh agama. Jadi tokoh agama yang ada di kita ini bagaimana hubungan ya, antara toleransi beragama. Karena di sini kan ada beberapa agama. Ya. Jadi toleransi beragama itu seperti apa? Jadi tokoh peran tokoh agama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di desa kami ini Penyekatan Ciceraya ada 2 agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Yang mana selama ini hubungan toleransi antar beragama sejak hukum dan agama selama ini tidak ada masalah antara yang beragama Islam dengan yang beragama tetap masih dalam keadaan rukun dan damai. Jadi tidak ada persisian Pak. Enggak. Itu sementara ini belum ada. Selama ini. Ya, selama ini belum ada. Karena keberadaan saya di sini sejak tahun 82, saya berasal dari daerah Mandar. Yang saya pelajari itu antara ras itu dan beragama tidak ada tetap rukun dan damai. Jadi
Yang lainnya boleh bertanya. Saya mau bertanya nih Pak, kalau ini kan selama masa pandemi itu, kemarin ada sempat selebaran yang mengatakan kalau tidak bisa itu tidak harus sembahyang di masjid. Jadi, apa di sini ada kendala, mungkin ada bagaimana tanggapannya masyarakat di sini sebagai tokoh agama atau bagaimana itu? Kan sempat dibilang sholat di rumah masing-masing, tidak boleh ke masjid begitu. Jadi Ya untuk hari-hari ini ya kami sudah laksanakan salat berjamaah di masjid. Adapun itu masih dibedakan itu jarak dan memakai masker. tetap jaga jarak, Ya, pakai masker. ya, tapi untuk hari ini sudah seperti biasa. Sekarang ini Ya nanti 2 tahun yang lalu bulan puasa itu terkadang salat berjamaah di rumah, terkadang juga di masjid. mulainya jaga jarak itu mulai kapan Pak? Sejak Pandemi. pandemi itu ya. Sejak pada bulan Ramadan yang lalu. Baru-baru ini sudah Ya sekitar sudah berapa bulan? tadi artinya ketigaan lagi sudah menjaga jarak lagi seperti itu. Sudah berlangsung berapa lama itu yang sudah jaga jarak lagi? Sudah sekitar ya kurang lebih 3 bulan. Oh baru 3 bulan, berarti baru-baru ini ya. Baru Tapi selama waktu jaga jarak itu tidak ada yang ribut, yang tidak ada yang protes masalah, mesti tetap melaksanakan sholat itu di rumah. Iya, tapi tidak ada. Yang gereja juga begitu, ibadahnya di rumah. Iya, tidak. Kalau di sini ada berapa masjid atau musola? Artinya kalau di sini ya setiap desa itu ada masjidnya. Setiap desa ada masjidnya. Ya, Berarti di sini mulai dari pantai ada masjid, di sini juga ada dalam ada masjid. masing-masing pengurus masjidnya berarti satu-satu. Ya, Pengurus masjidnya berarti satu-satu ke iya. dalam masjid tersebut. Ya, tetap ada diistilahkan 2 syaratnya. 2 syarat yang terdiri dari imamnya, bilalnya, dan khotibnya. Selama Bapak menjabat sebagai imam masjid, Bapak didanai desa atau biaya sendiri atau kemauan sendiri atau kemauan masyarakat? Sudah berapa bulan ini ada dana dari situ. Dari 2016 ya, semua itu pegawai saranya digaji dana desa. Oh diganti dari dana desa ya? ya, Semua pegawai sara? Iya, pegawai sara itu. Tidak ada Pegawai sara didanai dana desa. dana desa ya. Orang baru berapa bulan ini? Baru berapa bulan? 2016. Oh, mulai dari 2016. Mulai dari 2016, pegawai sara itu didanai oleh dana desa. Iya, Berarti sampai sekarang masih aktif Pak ya? saya masih ada. Ya. Assalamualaikum Pak. Pak. Ya, saya Rudi Pak, ingin bertanya ke Bapak mengenai toleransi beragama tadi. Ini ada beberapa isu yang kemarin sempat menjadi perbincangan tentang toa, tentang pengeras suara masjid. Apakah di wilayah Bapak ini merasa terusik dengan hal-hal tersebut dengan agama lain? Apakah mereka menuntut supaya toa juga itu dikecilkan atau memang disesuaikan di tepis wacana itu? Kalau di daerah kami di sini selama ada itu masalah soal merasa itu belum ada juga artinya tetapi setiap waktu salat kita dirikan di Indonesia itu termasuk Tidak pengaruh Pak ya? tidak ada. Pertanyaan yang kedua Pak, mengenai toleransi beragama juga termasuk tentang ada biasanya budaya-budaya yang dilakukan
tahunan seperti para sanji, seperti pergi kalau ada yasinan. Apakah budaya-budaya agama itu tetap dilakukan di wilayah Tike atau ada budaya lain yang dilakukan selain budaya-budaya yang biasanya pernah kita lakukan? Iya. Itu setiap kegiatan keagamaan itu misalnya ada istimewa yang meninggal tahlilan besar kita dilaksanakan tahlilan sambil orang yang bangun rumah tetap diadakan itu selamatan ketika tetap dilaksanakan itu acara keagamaan. Pertanyaan berikutnya mengenai warga di sini Pak, itu kan biasanya anak-anak itu butuh taman pengajian. Taman pengajian itu kan adalah salah satu menunjang untuk wilayah desa, untuk bagaimana anak-anak itu mengenal tentang Al-Quran, khususnya waktu muslim ya Pak ya. Apakah di sini ada taman pengajian? Apakah ada program dari desa memberikan suatu kesempatan untuk anak-anak yang tidak mampu untuk mengaji secara gratis? Apakah ada program itu Pak atau bagaimana? Kalau KPA-nya memang ada. Kebetulan ada beberapa rumah ada KPA. KPA taman bacaan Al-Quran, pendidikan dan di Madinah itu di dana ya. Dan lagi yang bertanya Ada yang bertanya lagi? dari Hindu. Ya. Dari yang Agama lain, lain. beliau ini kan tokoh agama, jadi beliau bisa menjelaskan semua agama. Sudah fokus ke Islam, beliau bisa menjelaskan semua agama. Jelas itu di kecamatan Cikaraya ini masalah kerukunan Ya, antar umat kerukunan antar umat beragama. Kalau untuk sementara tidak. Makanya beliau bilang tokoh agama. Di sini Boleh bertanya yang dari ini yang Kristen. Muslim yang agama Kristen. Kalau itu sama Apa di sini nggak ada gereja Pak? Kan di sini ada dua agama, Kristen dengan Islam. Ada. ada penjarahan di tempat di sini ada. Kemudian di perusahaan juga ada. Hubungan tetap baik Pak ya. Ya, yang di daerah kami ini belum ada istilah gila-gila atau artinya perpecahan antara umat beragama. Ya, masih tetap toleransi bisa Tetap terjaga Pak ya. Kalau untuk agama Islam Pak itu di sini mayoritas kelompok apa? Kan ada NU, ya dan lain sebagainya. ya mayoritasnya itu ya NU ada satu aja. Tapi ada juga sebagian kecil yang dari apa ya jadi Tapi kan tidak ada perbedaan di dalam tidak. ajaran tersebut. Yang paling banyak sih adalah ahli sunnah wal jamaah. NU. Betul. Ya, Masih ada yang mau bertanya? ya silakan. Tidak ada. Enggak? Yakin? Bertanya ini tidak? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, minta maaf. Barangkali minta foto bersama. Foto maaf tadi ditanggurin di dokumentasinya ini wawancara untuk foto bersama. Mau dikasih lihat? Iya. Nah, kami dulu Pak. Kita berdiri, Bapak di tengah, keliling Bapak. Suruh kemarin semua mahasiswa. Suruh kemarin semua mahasiswa mau foto. Kalau tidak ada kali kamera. Dua kali dipanggil. Iya, tidak muat juga nanti waktu Bilang ke itu sudah tempat. Kakak itu saja Pak.